Lex pros pecit, non res picit. Hukum itu melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yaya KH. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pengen nanya nih ke kalian ya. Kalian pernah dengar nggak sih, atau malah kalian sering dengar terkait Indonesia Emas tahun 2045? Yang konon katanya negara kita akan mencapai kejayaannya pada tahun 2045. Kenapa ya dinamakan Indonesia Emas? Dan kenapa pada tahun 2045? Kenapa nggak tahun sekarang aja ya, 2025? Oke, let's find out. Jadi teman-teman, pada tahun 2045, Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan. Dan untuk itu pemerintah lagi siap-siap nih membuat berbagai kebijakan untuk mencapai goals Indonesia 2045. Yang konon katanya goalsnya adalah Indonesia akan menjadi negara yang modern dan unggul. Indonesia itu udah jadi negara yang berdaulat, negara yang maju, makmur. Walaupun memang sebenarnya itu sudah ada dalam visi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi mungkin harapan dari pemerintah pada tahun 2045 Indonesia akan bisa menjadi negara yang stabil, yang bisa merealisasikan konsep tersebut. Dan guys, pada kesempatan kali ini saya akan bahas dua hal yang menjadi faktor untuk bisa mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Yang pertama adalah memanfaatkan bonus demografi. Guys, konon katanya pada tahun 2045 Indonesia akan mencapai jumlah penduduk terbesar ke-6 di dunia. Diperkirakan usia produktif di Indonesia akan mencapai 70% dan sisanya adalah usia non produktif. Usia produktif berkisar 15 sampai 64 tahun. Dan usia produktif adalah usia yang dianggap mampu untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Are you ready untuk bisa menjadi generasi emas 2045? Harusnya ready sih. Dan itu merupakan sebuah peluang bagi negara Indonesia apabila mampu memanfaatkannya. Indonesia Emas pada tahun 2045 menyiapkan strategi yang luar biasa bagus nih, yaitu pembangunan manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, aka peningkatan sumber daya manusia. Jadi pada tahun 2045 nih, orang-orang di Indonesia ini udah didesain nih menjadi orang-orang yang unggul, cerdas, yang nantinya mampu memajukan ekonomi Indonesia. Tapi guys, jangan senang dulu. Sekarang banyak sekali pengangguran terdidik dan juga PHK besar-besaran. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, angka pengangguran sarjana di Indonesia mencapai 842.378 orang. Itu miris sih guys ya. Apabila pemerintah tidak mampu memanfaatkan bonus demografi, itu akan menjadi bumerang dan tantangan untuk negara Indonesia itu sendiri. Akan menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi, kesehatan merendah, kesenjangan sosial, dan juga nanti akan maraknya tindakan kriminalitas di Indonesia. Jadi mulai dari sekarang harus bisa memperhatikan persoalan-persoalan sosial yang nantinya bisa menghambat perkembangan untuk bisa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Lalu yang kedua adalah meningkatkan supremasi hukum di Indonesia. Kita tahu kan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan penerapan equality before the law harus diterapkan secara seimbang di Indonesia ini. Permasalahannya, banyak sekali aturan hukum yang dijadikan alat kepentingan bagi penguasa atau kelompok tertentu. Yang kedua, ada overload dari kebijakan atau regulasi di Indonesia, sehingga itu menjadi tidak efektif untuk perkembangan hukum di Indonesia. Yang ketiga, seringkali rancangan undang-undang atau hukum yang menjadi urgensi kebutuhan publik malah tidak diprioritaskan. Jadi ada RUU yang diabaikan, yang bisa menghambat solusi untuk persoalan hukum di Indonesia. Dan masih banyak hal lainnya, terutama berkaitan dengan kode etik dan integritas dari para penegak hukum. Semoga kita bisa bermanfaat untuk negara kita sendiri, karena rencana ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita juga sebagai masyarakat untuk mendukung sepenuhnya perjuangan untuk mencapai Indonesia Emas. Oke guys, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Yaya, bye-bye.